Selamat datang di webinar Kepemimpinan dalam Teori Situasional Kontingen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang bertema Kepemimpinan dalam Teori Situasional Kontingen. Acara ini diselenggarakan untuk memberikan wawasan dan pemahaman tentang pentingnya memahami kepemimpinan dalam teori situasional kontingen. Saya Salsabila Anjani akan menjadi moderator dalam acara ini. Sebelum memulai, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung. Karena kehadiran Anda semua merupakan kehormatan bagi kami. Sebelum kita lanjutkan ke acara inti, yakni pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan para pemateri yang hadir pada webinar Kepemimpinan dalam Teori Situasional Kontingen pada pagi hari ini. Pemateri pertama yang akan menyampaikan pengertian kepemimpinan situasional kontingen, yakni Baik Davania Effendi. Pemateri pertama dipersilahkan. Dan yang kedua, ada pemateri Octavia Putriwardana yang akan menyampaikan model kepemimpinan situasional kontingen. Yang ketiga ada pemateri Aldi Dwi Mahendra yang akan menyampaikan teori kepemimpinan situasional kontingen. Dan yang keempat ada pemateri Fatur Irawan yang akan menyampaikan materi model kontingen. Dan yang kelima ada pemateri Arini Andina Masyitasari yang akan menyampaikan materi 4 goal teori. Dan untuk pemateri pertama, dipersilahkan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kepemimpinan situasional kontingensi. Apa itu kepemimpinan situasional kontingensi? Kepemimpinan situasional kontingensi ini merupakan gaya kepemimpinan yang dikenal sebagai kepemimpinan tidak tetap dan disesuaikan keadaan saat itu. Teori ini menyebutkan bahwa efektivitas seorang pemimpin dipengaruhi oleh gaya interaksi antara pemimpin dengan bawahan dan seberapa besar pengaruh situasi yang terjadi. Baik, untuk pemateri kedua, Octavia Putriwardana dengan menyampaikan model kepemimpinan situasional kontingensi, dipersilahkan. Baik, untuk materi yang kedua tentang model kepemimpinan dari Fromm and Yatton. Nah, teori kepemimpinan Fromm and Yatton merupakan salah satu teori kontingensi yang dikembangkan oleh Fromm and Yatton pada tahun 1973 dan disebut juga sebagai model normatif tentang kepemimpinan karena mengarah kepada pemberian suatu rekomendasi tentang gaya kepemimpinan yang sebaiknya digunakan dalam situasi tertentu. Fromm and Yatton mengasumsikan bahwa pemimpin harus cukup fleksibel untuk mengubah gaya supaya cocok dengan situasi. Next. Nah, Fromm and Yatton ini menyarankan supaya para pemimpin melaksanakan suatu diagnosis mengenai situasi dan persoalan dengan menerapkan beberapa pengaturan tentang keputusan manakah yang cocok bagi situasi tertentu. Peraturan keputusan diagnosis ini mengidentifikasi 7 peraturan yang dapat digunakan untuk memilih metode pengambilan keputusan yang paling sesuai dengan suatu situasi. Yang pertama yaitu peraturan informasi pemimpin. Pemimpin secara mandiri mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan tanpa meminta masukan dari anggota tim atau bawahan. Keputusan yang diambil sepenuhnya berdasarkan penilaian pemimpin sendiri. Kedua, peraturan kesesuaian tujuan. Pemimpin membagikan tujuan atau hasil yang diinginkan dengan anggota tim atau bawahan. Kemudian meminta masukan mereka tentang bagaimana mencapai tujuan tersebut. Pemimpin kemudian membuat keputusan berdasarkan masukan yang diterima. Untuk ketiga yaitu peraturan persoalan yang tidak tersusun.
Pemimpin menghadapi persoalan yang kompleks atau tidak terstruktur yang membutuhkan pemikiran kreatif. Pemimpin mengumpulkan masukan dari anggota tim atau bawahan secara individual, lalu secara mandiri mempertimbangkan informasi tersebut dan mengambil keputusan. 4. Peraturan penerimaan. Pemimpin secara individual mengembangkan solusi atau keputusan, lalu meminta masukan dan kerjasama dari anggota tim atau bawahan untuk menerima keputusan tersebut. Pemimpin tetap bertanggung jawab atas keputusan akhir. 5. Peraturan konflik. Pemimpin menghadapi situasi konflik atau ketidaksetujuan antara anggota tim atau bawahan. Pemimpin mengumpulkan masukan dari anggota tim secara kolektif, lalu membuat keputusan berdasarkan mayoritas atau keputusan konsensus. Itu yang keenam, peraturan kejujuran. Pemimpin memberikan informasi yang jujur kepada anggota tim atau bawahan, lalu mengumpulkan masukan mereka secara individu. Pemimpin kemudian mempertimbangkan masukan tersebut dan mengambil keputusan. Itu yang ketujuh, peraturan prioritas penerimaan. Pemimpin mengumpulkan masukan dari anggota tim atau bawahan secara individual, kemudian mempertimbangkan masukan tersebut dan mengambil keputusan. Keputusan tersebut harus diterima oleh mayoritas anggota tim atau bawahan, tetapi pemimpin tetap memiliki kekuasaan akhir dalam membuat keputusan. Baik, pemateri ketiga, Aldi Dwi Mahendra yang akan menyampaikan teori kepemimpinan situasional kontingen. Pemateri ketiga dipersilahkan. Ya, saya akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan situasional kontingensi, model Hersey dan Blackard. Menurut Hersey dan Blackard, kepemimpinan situasional adalah kepemimpinan yang didasarkan atas hubungan saling mempengaruhi antara satu tingkat bimbingan dan arahan yang diberikan pemimpin, atau bisa disebut juga perilaku tegas atau tugas. Yang kedua, tingkat dukungan sosio-emosional yang disajikan pemimpin, yaitu perilaku hubungan. Yang ketiga, tingkat kesiapan yang diperlihatkan bawahan dalam melaksanakan tugas, fungsi, atau tujuan tertentu, atau bisa disebut juga kematangan bawahan. Next. Teori kepemimpinan situasional kontingensi model Hersey dan Blackard. Terdapat 4 gaya kepemimpinan yang berbeda yang bisa diterapkan oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama S1 atau telling, yaitu menyediakan instruksi rinci dan menguasai kinerja dengan dekat. Yang kedua, selling atau S2, yaitu menjelaskan keputusan dan menyediakan kesempatan membuat perbaikan. Yang ketiga, S3, yaitu participating atau berbagi ide dan memberi fasilitas dalam pembuatan keputusan. Yang keempat, S4, delegating, yaitu mendelegasi tanggung jawab pembuatan keputusan dan penerapannya. Ada tingkat kematangan dalam kepemimpinan situasional kontingensi model Hersey dan Blackard. Menurut Hersey dan Blackard, seorang pemimpin harus memahami tingkat kematangan bawahannya sehingga dia tidak salah dalam menerapkan gaya kepemimpinannya. Terdapat 4 kematangan identifikasi. Yang pertama, M1, kematangan rendah, yaitu gaya kepemimpinan yang diterapkan pemimpin untuk memimpin bawahan seperti ini adalah gaya telling atau S1, dengan memberikan tahu, menunjukkan secara spesifik. Yang kedua, M2, kematangan sedang, yaitu menghadapi bawahan seperti ini, maka gaya yang diterapkan adalah gaya selling atau S2, dengan menjajakan, menjual, menjelaskan, dan membujuk. Yang ketiga, M3
atau kematangan cukup tinggi, yaitu gaya kepemimpinan yang tepat untuk bawaan seperti ini adalah gaya participation supporting, yaitu S3, dengan saling bertukar ide dan memberikan kesempatan untuk mengambil keputusan. Yang keempat, M4, yaitu kematangan tinggi. Gaya kepemimpinan yang tepat adalah gaya delegating atau S4, mendelegasikan tugas dan wewenang dengan menerapkan sistem kontrol yang baik. Sudah. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri keempat, Fatur Irawan. Pas Fatur dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang model kontingensi Fiedler. Model kontingensi Fiedler yang dikembangkan oleh Fred Fiedler adalah suatu teori kepemimpinan yang berfokus pada hubungan. Dalam model kontingensi Fiedler ada dua faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan seseorang, yaitu yang pertama hubungan pemimpin dan bawahan. Kekuatan hubungan pemimpin dan bawahan, Fiedler berpendapat bahwa kualitas hubungan interpersonal antara pemimpin dan bawahan adalah faktor yang penting. Jika hubungan tersebut baik, pemimpin dapat menggunakan gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif. Namun, jika hubungan tersebut buruk, pemimpin lebih cenderung menggunakan gaya kepemimpinan yang lebih otoriter. Yang kedua yaitu struktur tugas. Fiedler menganggap struktur tugas sebagai tingkat sejauh mana tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh kelompok sudah jelas dan terstruktur. Jika tugas-tugas tersebut sangat struktur, pemimpin yang tugas berorientasi akan lebih efektif. Namun, jika tugas-tugas tersebut tidak terstruktur, pemimpin yang hubungan berorientasi akan lebih efektif. Yang ketiga, yaitu kekuasaan posisi otoritas formal, kontrol, dan sumber daya untuk mempengaruhi kelompok. Jika pemimpin memiliki kekuasaan posisi yang tinggi, pemimpin yang tugas berorientasi akan lebih efektif. Namun jika pemimpin memiliki kekuasaan posisi yang rendah, pemimpin yang hubungan berorientasi akan lebih efektif. Yang kedua yaitu struktur tugas. Berdasarkan kombinasi ketiga faktor ini, Fiedler mengidentifikasi dua gaya kepemimpinan utama, yaitu satu, gaya kepemimpinan tugas berorientasi atau task oriented. Pemimpin dengan gaya ini lebih fokus pada struktur tugas dan mencoba untuk memastikan bahwa tugas-tugas dilaksanakan dengan efisien. Gaya ini efektif ketika hubungan pemimpin dan bawahan baik, serta tugas-tugas sudah terstruktur dengan jelas. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan hubungan berorientasi atau relationship oriented. Pemimpin dengan gaya ini lebih fokus pada hubungan dan kebutuhan psikologis bawahan. Mereka mencoba untuk menciptakan iklim yang baik dalam kelompok dan membangun hubungan yang baik dengan bawahan. Gaya ini efektif ketika hubungan pemimpin dan bawahan buruk dan tugas-tugas tidak terstruktur dengan jelas. Fiedler juga menekankan bahwa gaya kepemimpinan seseorang bersifat stabil dan sulit diubah. Oleh karena itu, dalam konteks organisasi, penting bagi pemimpin untuk dipasangkan dengan situasi kepemimpinan yang sesuai dengan gaya mereka agar mencapai efektivitas kepemimpinan yang maksimal. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kelima, Arini Andina, yang akan menyampaikan PET Goal teori yang pertama. Untuk Kak Arini dipersilahkan. Ya keliru iku Sahrul. Baleni Sal. Bukannya 6 jarimu. Iku PPT-ne kuwale. Untuk pemateri yang kelima, Syahrul Afandi yang akan menyampaikan PET Goal teori yang pertama. Untuk pemateri yang kelima dipersilahkan.
Oke, jadi ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan direktif, yaitu pemimpin yang memberitahu para bawahannya tentang jadwal kerja dan standar kerja, serta memberikan arahan tentang bagaimana cara menyelesaikan tugas atau pekerjaan mereka. Yang kedua, kepemimpinan suportif, yaitu pemimpin yang memperlakukan semua bawahannya itu sama. Jadi tidak ada perbedaan di antara satu sama lain. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif, yaitu pemimpin yang berkonsultasi dengan bawahannya dan menggunakan saran atau ide mereka sebelum mengambil sebuah keputusan. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan berorientasi prestasi. Pemimpin yang menetapkan tujuan para bawahannya untuk berprestasi dan mengembangkan prestasi dalam mencapai tujuan organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang ke-6, Arini Andina, yang akan menyampaikan petkul teori yang kedua. Untuk pemateri yang ke-6, dipersilahkan. Petkul teori dari Host dan Dresser. Perilaku pemimpin yang dapat menggerakkan bawahan jika perilaku tersebut dapat menjadi sumber kepuasan bagi bawahan, yang artinya pemimpin memotivasi kinerja dengan menilai situasi dan memilih perilaku kepemimpinan yang mempengaruhi bawahan untuk percaya bahwa hasil yang berharga dapat dicapai dengan melakukan upaya serius. Ada 2 fungsi dasar, yaitu yang pertama memberi kejelasan alur. Maksudnya yaitu seorang pemimpin harus mampu membantu bawahan dalam memahami bagaimana cara kerja yang diperlakukan dalam menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, meningkatkan jumlah hasil reward bawahan dengan memberi dukungan dan perhatian terhadap kebutuhan pribadi mereka. Baik, untuk para audiens, dipersilahkan apabila ada pertanyaan. Permisi, saya mau bertanya. Ya, silahkan. Bagaimana teori situasional kontingensi memahami peran kepemimpinan dalam situasi yang berbeda? Sudah. Apakah sudah jelas untuk para pemateri? Sudah. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mbak yang tadi. Ya, silahkan Mas Matur. Bagaimana teori situasional kontingensi dapat beradaptasi dalam perubahan situasi dan kondisi yang berbeda. Pemimpinan dalam teori situasional kontingensi dapat beradaptasi dengan perubahan situasi atau kondisi yang berbeda dengan cara mengubah gaya kepemimpinan sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasional yang baru. Fleksibilitas dan adaptabilitas menjadi kunci dalam pendekatan ini, karena pemimpin diharapkan untuk menyesuaikan perilakunya agar tetap efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan, tugas, atau tingkat kesiapan bawahan. Dengan beradaptasi dan menghadapi perubahan situasi dengan bijaksana, seorang pemimpin dapat meningkatkan efektivitasnya dalam mengelola tim dan mencapai hasil yang diinginkan dalam berbagai kondisi yang berbeda. Terima kasih. Apakah sudah jelas jawabannya? Sudah, Mbak Salsa.
Baik, selanjutnya apakah ada yang mau menanyakan lagi? Aku mau nanya, Ya, silahkan. bagaimana kepemimpinan dalam teori situasional kontingensi dapat beradaptasi dengan perubahan situasi atau kondisi yang berbeda? Loh, bukan ini mau sudah pertanyaan nih, kok sama? Tadi teorinya, tapi oral kepemimpinan kayaknya. Ini kita teori kan si mau. Ini Teori yang pertama situasional mau kontingensi. teori. Ya, ini mau jawabannya Ustaz. Saya mau jawab, mau saya ngeditur. Di sini mau situasional Sing kontingensi. kepemimpinan dalam teori ku mau ta? Dalam teori situasional kontingensi beradaptasi. Oh ya wis, berarti aku takut sing bagaimana teori situasional kontingensi memahami peran kepemimpinan dalam situasi yang berbeda. Ayah, salah lagi. Wes, semua kudu salahku. Mangga dijawab. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak yang tadi. Itu jawabannya adalah teori situasional kontingensi memahami bahwa peran kepemimpinan dalam situasi yang berbeda dapat bervariasi dan tidak ada satu gaya kepemimpinan yang efektif dalam semua situasi. Dalam teori ini, efektivitas kepemimpinan ditentukan oleh interaksi antara gaya kepemimpinan pemimpin dan karakteristik situasional tertentu. Dengan mempertimbangkan semua faktor situasional, pemimpin dapat mengadopsi berbagai gaya kepemimpinan yang berbeda, termasuk gaya kepemimpinan delegatif, partisipatif, direktif, atau transformasional. Tujuannya untuk mencapai keselarasan antara gaya kepemimpinan dan kebutuhan situasional dan mencapai hasil yang maksimal, serta memastikan kinerja yang efektif dalam menghadapi tantangan yang berbeda. Sudah jelas? Yap, sudah jelas. Terima kasih. Baik, apakah ada yang mau menanyakan lagi? Cukup. Sudah Mbak Salsa. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya akan menyampaikan kesimpulan. Saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai materi kepemimpinan dalam teori situasional kontingensi ini. Bahwasanya efektivitas seorang pemimpin ditentukan oleh berbagai faktor situasional yang ada di lingkungan kerja ataupun organisasi. Teori situasional kontingensi ini menekankan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang universal atau satu ukuran yang cocok untuk semua situasi. Dalam teori ini, penting bagi seorang pemimpin untuk dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan tingkat kesiapan atau kemampuan anggota tim untuk melakukan tugas atau mencapai tujuan. Berdasarkan situasi dan karakteristik anggota tim, seorang pemimpin harus memilih antara beberapa gaya kepemimpinan yang berbeda untuk mencapai hasil yang optimal.
Dengan mengaplikasikan teori situasional kontingensi ini, seorang pemimpin dapat meningkatkan efektivitasnya dan mengoptimalkan kinerja tim atau organisasi. Pengertian tentang berbagai situasi dan kesediaan untuk beradaptasi adalah kunci bagi pemimpin yang sukses dalam mencapai tujuan dan meraih kesuksesan dalam lingkungan yang beragam dan selalu berubah. Kami berterima kasih atas partisipasi Anda dalam webinar ini. Semoga acara ini memberikan wawasan yang berharga mengenai kepemimpinan dalam teori situasional kontingensi ini. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari acara ini dan menerapkan pemahaman baru dalam kehidupan profesional kita. Wassalamualaikum